Saya membacakan sambutan dari Ibu Dirjen Komunikasi Publik dan Media, Ibu Vivi Alidayahya. Beliau sebenarnya sangat merindukan untuk datang ke Batam dan beliau sudah mengagendakan jauh hari untuk hadir bersama Bapak Ibu dan adik-adik semua. Tetapi seperti yang disampaikan Pak Sekda tadi juga, beliau mendapatkan tugas khusus sehingga hari ini tidak bisa hadir dengan kita. Salam hangat dari beliau untuk Bapak dan Ibu dan adik-adik sekalian. Di sini saya membacakan sambutan beliau. Yang saya hormati Bapak Sekda Kota Batam, Bapak Firmansyah yang telah berkenan hadir bersama kita. Kemudian Kepala Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik Kemenko Infrastruktur, Ibu Agnes Hindayanti. Terima kasih sebelumnya. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau, Pak Menteri Kurniadi yang sedang dalam perjalanan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, Bapak Rudi Prihan Panjaitan. Secara khusus, saya juga ingin menyapa para narasumber kita pada hari ini yang rasanya reputasinya sudah sangat dikenal oleh Bapak dan Ibu sekalian. Tidak hanya dikenal di dunia komunikasi, tapi juga beberapa kali menjadi rujukan banyak pihak. Yang pertama, Bapak Latif Siregar. Saya biasa memanggilnya Bang Latif. Saat ini beliau ini mengawal komunikasi pemerintah sebagai tenaga ahli di Dirjen Komunikasi Publik dan Media. Beliau adalah sosok yang telah lama berkecimpung di dunia komunikasi. Beliau wartawan senior, juga komunikasi korporat, pengelolaan reputasi, hingga komunikasi kebijakan. Beberapa pendekatan strategis saat ini khususnya dalam manajemen isu ini lahir dari pemikiran beliau. Kehadiran beliau hari ini akan membawa pengalaman panjang yang sangat relevan untuk memperkuat orientasi data dalam komunikasi publik. Terima kasih Pak Latif. Yang kedua ada Bapak Dodi Rohadi. Selamat datang, terima kasih kehadirannya Pak Dodi. Beliau adalah CEO dan sekaligus founder dari Bright Minds Communication. Beliau adalah juga praktisi komunikasi modern dengan rekam jejak yang kuat dalam membangun strategi komunikasi berbasis riset, berpengalaman di industri dari media penyiaran hingga komunikasi korporat. Kehadiran beliau nanti salah satunya akan mengingatkan kita bahwa komunikasi yang kuat itu berasal dari pemahaman lanskap publik secara mendalam. Dan yang tidak kalah istimewa ada kawan saya Bapak Ruli Nasrullah. Selamat datang Kang Arul. Beliau ini akademisi, bukunya sangat banyak. Harusnya sudah profesor, tapi beliau masih belum mau ngambil profesornya. Tidak tahu saya kenapa, padahal punya nilai kreditnya sudah lebih dari profesor. Selamat datang, terima kasih dari Kang Ruli. Hadirin yang saya hormati, beberapa waktu yang lalu ada kejadian yang saya kira bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Bagaimana komunikasi publik ini dijaga. Peristiwanya adalah saat Gunung Lewotobi di Nusa Tenggara Timur erupsi, yaitu pada tahun 2004. Masyarakat di beberapa desa di sekitar panik ya, karena ada sebuah kabar yang tidak jelas sumbernya. Namun ini hanya berita polarisasi singkat ya, tetapi mampu membuat gaduh masyarakat. Banyak warga panik, sebagian lari ketakutan, bahkan sempat juga terjadi kesalahpahaman antara tetangga. Nah, setelah ditelusuri Bapak Ibu dan adik-adik, ternyata kabar itu tidak pernah terjadi. Hanya salah baca, salah tangkap, dan salah sebarkan. Namun yang membuat kita harus berbangga di balik peristiwa itu adalah apa yang dilakukan warga setelahnya. Jadi mereka itu membuat kelompok-kelompok, ya, mereka membuat kelompok kecil yang setiap hari itu mendiskusikan informasi yang mereka terima, memastikan bahwa unggahan-unggahan di media sosial yang mereka baca ini
diverifikasi terlebih dahulu secara bersama-sama. Dan ini menjadi ruang juga untuk saling mengingatkan bahwa di ruang komunikasi itu tidak semuanya yang ada di sana adalah hal-hal yang benar. Nah, melalui kelompok itulah maka komunikasi yang disebarluaskan menjadi tenang, positif, dan produktif. Nah, seorang ibu yang tadinya hanya menggunakan ponsel pas-pasan itu bisa menjadi penjaga informasi di kampungnya. Sederhana Bapak dan Ibu, tapi ini membawa pelajaran besar bahwa komunikasi yang baik itu tidak harus datang dari ruang-ruang besar. Ya, komunikasi yang baik itu tidak harus datang dari ruang-ruang besar, tetapi juga dari kesadaran di kalangan bahkan mungkin rakyat biasa yang dilakukan secara bersama-sama. Dan dari cerita itulah kita menyadari bahwa ruang digital kita yang sangat luas ini sebenarnya adalah juga desa dalam tanda kutip yang harus dijaga, dirawat, dan diisi bersama dengan niat yang baik. Ini tidak hanya menjadi tugasnya Pak Kades atau siapapun yang menjadi penjaga, tetapi itu menjadi tugas kita semua. Hadirin, semangat menjaga ruang komunikasi itulah yang hari ini kita wujudkan melalui acara kita, communication, komunikasi yang langsung action, seperti itu. Jadi ini adalah platform sinergi, kolaborasi, dan aksi nyata yang menyatukan tiga kekuatan utama komunikasi publik di Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media. Jadi yang pertama ada media monitoring yang sebetulnya adalah FOMO, Forum Media Monitoring. Kenapa FOMO? FOMO itu kan fear of missing out. Jadi orang yang selalu kepo, katanya seperti itu. Nah, kita harapkan juga nanti kawan-kawan juga yang berkecimpung di dalam pengelolaan informasi ini juga FOMO. Tiap hari harus ada curiosity, apa sih yang terjadi dari ini dan apa yang harus dilakukan dengan kondisi yang ada. Kemudian yang kedua ada pemberdayaan komunitas melalui Indonesia.go.id menyapa. Kami menyebutnya IGIP menyapa, dan juga penguatan konten kreatif melalui software berkelas. Mungkin secara ringkasnya akan saya sampaikan bahwa media monitoring atau FOMO ini nanti kita akan mengangkat mendengar lebih dekat, bertindak lebih cepat. Ya. Jadi nanti kita upayakan ini FOMO ini bukan hanya forum diskusi ya, tetapi ini juga ruang belajar bagi kita untuk memperkuat kemampuan dalam memantau, membaca, dan merespons dinamika isu publik secara cepat dan berbasis data. Nanti kita memiliki narasumber yang akan menyampaikan kepada adik-adik bagaimana sih kita, curiosity kita, bagaimana kita menuangkannya dalam bentuk monitoring yang baik dan kemudian menuangkannya menjadi laporan yang bisa ditindaklanjuti. Nah, yang kedua Bapak dan Ibu, kita memiliki agenda IGIP menyapa, Indonesia.go.id menyapa. Jadi tagline-nya adalah dari klik baik menjadi berita baik. Jadi komponen kedua ini adalah upaya memberdayakan komunitas media center. Kita punya jaringan media center termasuk di Batam. Kita juga punya media center yang tersambung dengan Indonesia.go.id. Kalau dulu info publik ya, dan ini cukup berjalan baik kalau di Batam. Dan juga kita kolaborasi dengan masyarakat umum untuk membangun narasi positif yang inklusif. Jadi melalui IGIP menyapa kita dorong publik menjadi produsen informasi yang bertanggung jawab melalui latihan jurnalisme publik, storytelling pemerintahan, serta aktivasi UGC, User Generated Content, dan analisis sebelum sesudah melalui pretest dan kontes. Nanti ada tesnya. Kemudian ada yang terakhir adalah sohib berkelas. Nah, ini nanti akan mengangkat kreativitas, AI, dan kepemimpinan digital. Nah, ini menarik sekali. Nanti kita akan bahas mempelajari bagaimana para kreator, mahasiswa, dan komunitas generasi muda ini kita ajak untuk mengasah kemampuan produksi konten dengan memanfaatkan salah satunya kecerdasan buatan.
Nah ini sangat menarik. Saya kira adik-adik nanti akan belajar bisa ya ternyata bikin konten dengan AI, tetapi tentu saja ada koridornya, ada rambu-rambunya supaya yang kita hasilkan ini benar-benar sesuai ya, dengan norma-norma publik. Jadi ini apa yang kita lakukan hari ini bukan sekedar acara, ini adalah gerakan nasional untuk memperkuat ekosistem komunikasi publik Indonesia. Disinilah pemerintah, komunitas, media, akademisi, generasi muda berkolaborasi, saling menjaga. Jadi bukan pihak yang saling berjauhan, tetapi kita harus saling berdekatan. Saya ingin seluruh peserta pulang nanti membawa 3 bekal utama, bekal ilmu, bekal jaringan, dan juga bekal komitmen untuk menjaga ruang digital kita agar tetap aman, positif, dan produktif. Jika tadi di awal sudah saya sebutkan, jika dari desa kecil saja itu bisa menjaga komunitasnya, maka Indonesia dengan kapasitas SDM, komunitas kreatif, dan teknologi, dan juga bersama-sama dengan kekuatan yang ada di sini, saya kira harus bisa berbuat jauh lebih besar. Inilah kontribusi kita bersama untuk menuju Indonesia Emas 2045, sebuah Indonesia yang bukan hanya maju secara ekonomi, tetapi juga dewasa secara komunikasi. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, mari kita bergerak, mari bersinergi, dan Action aksi nyata komunikasi berencana di Kota Batam saya nyatakan dibuka. Jalan-jalan minum selasi. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.